Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Taufikul Hakim dari kelas 11 IPA 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam. Daulah Abbasiyah. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Perlawanan ini diprakarsai oleh Muhammad bin Ali. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dan dengan demikian, maka Daulah Abbasiyah mendeklarasikan diri sebagai kekuasaan yang baru. Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode dan dipimpin oleh 37 orang khalifah. Khalifah Daulah Abbasiyah yang paling terkenal yaitu 1. Abul Abbas As-Saffah. Orang-orang Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu al-Abbas. Dalam masa pemerintahan As-Saffah, juga mendirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Abu al-Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-Muslim dan kaum non-Arab. Kedua, ada Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini merupakan putra Muhammad bin Ali dan saudara kandung dari Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas As-Saffah. Ketiga, ada Muhammad al-Mahdi. Beliau ini adalah putra dari Abu Ja'far al-Mansur. Dikenal sangat pemurah dan dermawan. Beliau berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi. Beliau juga berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Yang keempat ada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah putra dari Muhammad al-Mahdi. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam. Saat itu, Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Periode pertama dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathiq. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama karena pada periode ini pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keluarga Barmak dari bangsa Persia. Periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Khalifah al-Wathiq yang merupakan khalifah terakhir pada periode pertama, kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Dan ini adalah Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama. Periode kedua. Periode ini berlangsung pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyihiyah di Baghdad. Disebut juga sebagai periode pengaruh Turki pertama, karena pada masa ini pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tentara Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Ini adalah Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua. Periode ketiga dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Buwayyihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga periode Persia kedua, karena pada masa ini tuh pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu Daulah Buwayyihiyah. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil. Dan ini adalah Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga. Periode keempat.
Periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad. Disebut juga sebagai periode Turki kedua. Karena pada masa ini, pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bangsa Turki, yaitu dari Daulah Saljuk. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan, hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya. Dan ini adalah Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat. Periode kelima. Periode ini dimulai pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah. Dan ini adalah Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima. Kemajuan Daulah Abbasiyah. 1. Terbentuknya Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional. 2. Terbentuknya kelembagaan negara yang semakin maju. Ketiga, terciptanya perindustrian tambang, tekstil, dan lain-lain. 4. Penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Dan kelima, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah. Faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Banyak faktor yang menyebabkan kemunduran hingga keruntuhan Daulah Abbasiyah. Secara internal, yaitu ada gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Faktor eksternalnya yaitu karena Perang Salib. Perang ini berlangsung beberapa periode dan menelan banyak korban. Dikatakan Perang Salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Faktor eksternal yang lain yaitu karena serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Serangan tentara Mongol ini dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan beserta tentara Mongol menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.